mengusulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Ya. Kalau sekarang Mas Gibran diributkan, kenapa sih diributkan terus-terusan? Apakah karena proses mekanisme di MK-nya? Menurut saya sih itu mah faktor pemicu. Faktor pemicu yang paling utamanya apa ya, marah aja. Pak Jokowi dan keluarga yang diharapkan dukung pasangan ini tiba-tiba mencalonkan diri dari berpasangan dengan yang lain. Itu aja masalahnya. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya pergi. Kalau separuh kekuatannya pergi, emang bagaimana? Ya potensi kalahnya tinggi. Terus kenapa Mas Gibran dimasalahin? Mas Gibran dimasalahin kenapa? Karena bukan persoalan hanya anak presiden yang dimalahin. Anak presiden juga banyak kok. Gitu loh. Masalahnya yang dimasalahin itu adalah memang kualifikasinya juga memenuhi syarat. Bahasa Inggrisnya pintar, memimpinnya bagus. Pada saat orang lain nih tempat sampahnya kebakaran, sampah di Bantar Gebang numpuk nggak keurus, gitu ya. Tuh di Solo sudah bikin tuh pabrik pengelolaan sampah, nanti melahirkan energi listrik. Bukankah itu prestasi? Ya kan? Ya terlepas dari persoalan bahwa kontroversi banyaknya proyek strategis nasional di situ, tetapi juga manajemen kepemimpinannya baik. Jangan salah loh, bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Aduh Bapak, ini siapa lagi datang lagi. Kemarin sudah mau selesai Roy Suryo dan geng-gengnya, sekarang ada lagi ini. Ingat ya, Mas Gibran itu terpilih oleh masyarakat dan Bapak Prabowo menjadi presiden itu karena adanya Mas Gibran. Ya ampun, Bapak Prabowo itu tidak akan mengikuti Anda. Who are you? Aduh, sadar Bapak Anda itu siapa? Anda itu punya kewenangan apa? Dan sumbangsi Anda itu untuk Indonesia itu apa? Biarkan anak muda itu berkarya, biarkan anak muda itu yang berprestasi itu berkembang, nggak usah ikut-ikutan. Anda itu sudah tua, waktunya Anda itu istirahat, nggak usah ikut komen-komen. Biarkan anak muda yang memimpin Indonesia ini agar lebih maju, biar tidak menonton seperti Anda, Pak. Assalamualaikum Bapak Legend. Izin state videonya. Perkenalkan nama saya Andre Gomez, asal saya dari Timur Timur, zaman dahulu kala 27 provinsi termuda di Indonesia, sekarang sudah ganti negara Republik Timor Leste. Lah, yang perlu saya sampaikan begini Bapak, maaf. Untuk melencerkan seorang wakil presiden itu tidak segampang yang kita balikkan telapak tangan Bapak, maaf. Dari statementnya Bapak mau melencerkan Bapak wakil presiden yang ke-8 itu adalah Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tidak semudah dan tidak segampang itu Bapak. Karena Bapak Gibran dan Bapak Prabowo Subianto itu dipilih oleh rakyat, karena rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Begitu Bapak. Jadi tidak segampang dan tidak semudah. Sakit hati boleh, iri boleh. Tapi kalau keluarkan statement itu yang top marko top gitu loh Bapak. Tidak Bapak mengatakan bahwasannya anak Bapak lebih tua daripada Mas Gibran. Iya, tapi begini Bapak, perlu kita garis bawahi bahwasannya Mas Gibran itu kan satu pilihannya rakyat. Yang kedua, dia pun dapat titah langsung dari Sang Ilahi. Karena dalam agama kita kan hablul mina Allah, hablul mina nas. Mungkin dia itu lebih pendekatan banget sama Tuhan, makanya dikasih wahyu. Itu pun tidak segampang loh Pak, sampai rakyat Indonesia beberapa ratus juta memilih dia. Kalau dia tidak dapat wahyu daripada Sang Ilahi, nggak mungkin dia duduk di kursi wakil presiden. Begitu saja Bapak. Kalau Bapak banggakan anak Bapak itu kan privasi toh Pak. Lah tergantung anak Bapak dapat wahyu enggak. Kalau dapat wahyu alhamdulillah duduk di kursi parlemen. Kalau nggak dapat ya udah. Kutu legowo no Pak. Masya Allah, istighfar Bapak. Salam sehat, salam semangat buat keluarga Bapak. Dilengsarkan Pak, sangat disayangkan dengan ucapan Bapak. Pak,
itu Gibran dipilih sama rakyat, bukan dipilih sama bapak ya. Bapak kalau mau banding-bandingin dengan usia anak bapak ya salah ya. Gimana pun Gibran sama Prabowo itu pilihan rakyat, bukan pilihan orang tertentu. Kecamkan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak Purnawirawan, Letjen Jenderal Marinir. Wow. Mohon maaf ya. Kalau Bapak sayang sama Prabowo, dukung Prabowo. Kalau Bapak sayang Prabowo, ikutin Prabowo. Prabowo yang milih Gibran, dan tanpa Gibran, Prabowo nggak bisa menang. Saya yakin, karena saya juga karena Gibran, dan banyak yang karena Gibran. Saya suka Prabowo dari dulu, tapi dengan pasangan Mega saya nggak milih. Pasangan sama Rajasa saya nggak milih, tapi saya suka sama Prabowo dari dulu. Dan kemarin kalau bukan Gibran saya juga nggak milih, mending golput. Manusia-manusia ini Pak, kalian ini Pak yang udah pada purnawirawan, mohon maaf ya, yang udah pada usia-usia lanjut, tapi pikirannya masih nol. Saya SMP ya, Bapak purnawirawan, Bapak legend, tapi pikirannya mohon maaf, nggak mikir negara, mikir anak Bapak, mikir keluarga Bapak, mikir kalian itu semua, mikir keluarga sendiri, bukan negara. Kalau memang negara, ya udah nggak usah bikin gaduh, nggak usah bikin ribut, nggak usah bikin kacau. Biarkan mereka berjalan. Toh Gibran juga udah jadi wali kota, bagus. Bukan karena bapaknya. Kenyataannya SBY anaknya nggak jadi, Mega nggak jadi, anaknya Habibie nggak jadi. Ini semua karena Allah. Semuanya kehendak Allah. Punya iman nggak? Di mana iman kalian? Kalau sayang Prabowo, nggak bikin gaduh. Kalau sayang Prabowo, nggak bikin ricuh. Seenaknya aja mau ganti. Emangnya apaan? Di mana ilmu pengetahuan kalian? Inilah udah berkali-kali saya peringatkan dan saya ngomong. Inilah cara Allah menunjukkan siapa kalian, menunjukkan siapa kalian, dipermalukan di masa tua, karena masa muda kalian tidak tanggung jawab dengan baik, tidak menggunakan ilmu, iman, harta yang diberikan sama Allah, sehingga sampai tua masih serakah, sehingga sampai tua masih memikirkan dunia. Andaikan Anda sekarang ini dicabut nyawa kalian mati dalam keadaan pendosa, pembikin ricuh. Mohon maaf ya, mohon maaf kalian legend, kalian purnawirawan, jenderal, ilmuwan, pendidikan tinggi. Memang saya cuman rakyat biasa. Saya cuman pengusaha kecil-kecilan, Tapi saya cinta Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak harus berjuang dengan kayak gitu, tapi kita berjuang tidak membuat ricuh, tidak bikin gaduh, tidak menjadi beban negara. Itu udah berjuang membela negara Indonesia, mengisi kemerdekaan, apa yang telah diperjuangkan pahlawan-pahlawan kemarin dulu. Alasan cinta Prabowo ya udah dukung, cinta Prabowo ya udah ikutin. Kalau ikut mendirikan, kenapa kemarin mau pindah dong partai? Astagfirullahaladzim, gak punya malu, dipermalukan. Kalian pembenci Pak Jokowi, kalian pembenci Gibran, pembenci Prabowo, kalian gak suka Indonesia, ya? Jangan berdalih cinta Indonesia, jangan berdalih dengan cinta Prabowo. Tidak ada
Tidak ada. Dengan tingkah laku kalian itu tidak ada kata-kata cinta Prabowo, tidak ada kata-kata cinta Indonesia, dan tidak ada kata-kata iman, percaya. Kalau memang percaya sama Tuhan, percaya Allah, ini keputusan Allah. Keputusan Allah. Prabowo memilih Gibran tanpa Allah menghendaki? Tidak bisa. Dipilih seluruh dunia tanpa Allah menghendaki? Tidak bisa. Dipilih Raja Iblis seperti kalian itu? Tanpa kehendak Allah nggak bisa. Kenapa Anies nggak bisa? Kelakuan Anies itu lebih buruk daripada Gibran. Kenapa Gibran dipilih? Karena Gibran orangnya baik. Perbuatan baik menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk menghasilkan keburukan. Dan itulah kalian. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dalik. Manusia-manusia dipermalukan Tuhan, makin merajalela. Inilah anak buah Dajjal merajalela. Zaman akhir zaman. Astagfirullah.